Selamat datang di Brain News. News. Topik yang akan kami bahas kali ini adalah sumber energi terbarukan dan tak terbarukan. Topik ini akan kami kupas tuntas di Brain News. News. Amanda Zara Nabila, nomor absen 4. Arlin Yolanda, nomor absen 6. Diusa Dian Faiza, nomor absen 10. Rindu Puspa Maharani, nomor absen 31. Energi tak terbarukan dengan contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Energi terbarukan dengan contoh cahaya matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Yang pertama kita awali dengan energi tak terbarukan. Selamat datang di Brain News. Perkenalkan, nama saya Diusa Dian Faiza dan di sini kita akan membahas energi tak terbarukan bersama beberapa narasumber kita. Yang pertama di sini ada Arlin Yolanda. Menurut Anda, energi minyak bumi itu apa sih? Jadi menurut saya, minyak bumi berasal dari dalam tanah dan terdapat beberapa minyak bumi yang sudah ada di permukaan tanah sehingga tidak perlu repot untuk melakukan penggalian. Proses ekstraksi minyak bumi harus dilakukan dengan tahapan yang rumit dan panjang. Penggalian tidak bisa dilakukan sembarangan karena membutuhkan alat berat. Minyak bumi bisa terbentuk karena berasal dari berbagai bentuk organisme yang mati di dalam tanah. Organisme tersebut bisa seperti makhluk hidup berbagai bentuk alga hingga plankton yang mati dan terkubur di dalam tanah. Minyak tanah yang sudah berhasil diambil selanjutnya akan melewati proses pengolahan sehingga bisa menghasilkan berbagai bentuk bahan bakar berbeda yang bisa digunakan oleh manusia. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Manfaat dan kelebihan dari minyak bumi. Manfaatnya adalah sebagai pembangkit listrik, mendukung industri petrokimia seperti pupuk urea, serat pakaian, dimanfaatkan sebagai gas cair seperti LPG, bisa menjadi bahan pembuatan bahan-bahan serat. Kelebihannya adalah ketersediaan minyak bumi cukup luas, dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik dan tenaga mekanis, bisa memajukan perekonomian suatu negara, membuat tersedianya lapangan pekerjaan. Kekurangan dari minyak bumi merupakan energi terbatas, maka akan habis suatu saat nanti. Proses penambangan minyak bumi dapat merusak lingkungan seperti tanah longsor. Minyak bumi bisa menciptakan dampak suhu yang tinggi. Kembali lagi di berita kali ini bersama saya dengan narasumber yang berbeda bernama Amanda Zara Nabila. Menurut Anda, energi batu bara itu apa sih? Batu bara adalah batuan yang terbentuk dari fosil-fosil tumbuhan dan juga hewan yang tertimbun dan mengalami proses pemanasan di dalam tanah untuk waktu yang sangat lama. Sehingga yang menyebabkan batu bara terbentuk adalah tekanan, suhu panas, dan waktu yang lama. Indonesia sebagai negara tropis yang memiliki begitu banyak hutan dan pegunungan menyebabkan negara ini menjadi penghasil batu bara yang sangat berpotensi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas penjelasannya. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Manfaat dan kelebihan dari batu bara. Manfaatnya menghasilkan produk gas, sumber bahan bakar pembangkit listrik, membantu produksi pertanian. Kelebihannya, ketersediaan batu bara cukup luas, dapat digunakan untuk monofosilikon, energi listrik, menjadi bahan bakar dengan bentuk cair. Kekurangan dari batu bara. Batu bara merupakan sumber energi terbatas, maka suatu saat nanti akan habis. Proses pembakaran batu bara menghasilkan emisi rumah kaca yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Jutaan ton produk limbah yang tidak dapat digunakan kembali dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Kembali lagi di berita kali ini bersama saya dengan narasumber yang berbeda bernama Rindu Puspa Maharani. Nah, menurut Anda, energi gas alam itu apa sih? Gas alam adalah komponen vital untuk suplai energi dunia.
Gas alam merupakan sumber penting untuk produksi baik bahan bakar maupun amonia. Amonia merupakan komponen vital untuk produksi pupuk. Namun, tidak seperti bahan-bahan bakar fosil lainnya. Gas alam adalah salah satu sumber energi yang paling bersih, memiliki intensitas karbon yang rendah, teraman dan paling berguna dari semua sumber energi. Oke. Terima kasih atas penjelasannya. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Manfaat dan kelebihan dari gas alam. Manfaatnya untuk bahan bakar kendaraan, energi alternatif rumah tangga, bahan baku industri. Kelebihannya, gas alam harganya lebih ekonomis dibandingkan gas yang dihasilkan dari minyak bumi. Merupakan bahan paling mudah terbakar dan bercampur dengan udara secara baik. Mudah transportasinya. Selanjutnya ada kekurangan dari gas alam, yaitu menghasilkan emisi yang mengakibatkan pemanasan global, ancaman terhadap keberadaan hewan liar, dan polusi udara. Pembakaran gas alam juga memproduksi polutan berbahaya seperti zat sulfur, merkuri, dan partikel lain. Selanjutnya kita beralih ke energi terbarukan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Saya Rindu Pamarani. Di sini akan menanyakan tentang sumber daya matahari. Di sini ada narasumber kita yang bernama Arlini Yolanda. Jadi, menurut Anda bagaimana sih sumber daya matahari itu? Jadi energi matahari sangat melimpah jumlahnya, khususnya bagi wilayah yang beriklim tropis. Energi matahari merupakan sumber energi yang paling utama bagi kehidupan manusia. Energi yang dipancarkan oleh matahari dihasilkan dari reaksi fusi, yaitu penggabungan 4 hidrogen menjadi inti helium yang terjadi di dalam inti matahari. Terima kasih atas penjelasannya, sangat jelas. Sekian Dari kami, sampai berjumpa di berita selanjutnya. Manfaat cahaya matahari. Beberapa manfaat dari cahaya matahari. Dapat menghasilkan listrik dalam bentuk panel surya, sumber vitamin D, sebagai sumber cahaya, menurunkan berat badan, dan menjaga kesehatan mental. Kelebihan dan kekurangan dari cahaya matahari. Kelebihannya adalah termasuk energi yang dapat diperbarui, tidak merusak lingkungan, dan tidak diperlukan biaya dalam menggunakan energi matahari. Kekurangannya adalah pembuatan panel surya cukup rumit dan mahal, efisiensi perubahan energi masih relatif rendah, dan bergantung cahaya. Selamat datang kembali di berita kita kali ini. Saya sendiri, Arlini Yolanda, akan bertanya tentang energi angin. Di sini sudah ada narasumber kita yang bernama Amanda Zara Nabila. Menurut Anda, energi angin itu apa sih? Secara sederhana, angin didefinisikan sebagai udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, atau dari suhu udara rendah ke suhu yang tinggi, yang terjadi akibat pemanasan matahari terhadap atmosfer dan permukaan bumi. Segitu penjelasan saya. Sampai berjumpa di berita selanjutnya. Terima kasih. Manfaat angin. Beberapa manfaat dari angin. Yang pertama, angin termasuk sumber energi domestik. Membantu tambak garam. Tenaga angin dapat menghemat biaya. Pembangkit listrik tenaga angin menciptakan pekerjaan. Dan angin memungkinkan pertumbuhan energi. Kelebihan dan kekurangan angin. Kelebihannya merupakan sumber energi tak terbatas, gratis, tidak perlu membayar, dapat digunakan di daerah yang tidak terhubung jaringan listrik. Kekurangannya bergantung pada cuaca,
membutuhkan tempat yang luas untuk dipasang sehingga tidak bisa dipasang di tempat terbatas. Turbin angin dapat mengganggu makhluk hidup lain, seperti burung-burung yang sedang terbang. Selamat datang kembali di berita kali ini dengan saya Amanda Zahra Nabila. Di sini saya akan bertanya tentang energi air. Di sini sudah terdapat narasumber kami. Sebelumnya dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Rini Puspa Maharani. Oke. Menurut Anda apa sih energi air itu? Energi air adalah energi yang menghasilkan tenaga air atau hydropowder dengan cara memanfaatkan gerakan air dari bendungan atau memanfaatkan aliran air yang mengalir. Pemanfaatan energi air dapat terlihat pada penggunaan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA untuk kehidupan yang lebih baik. Energi yang bersumber dari tenaga air sebenarnya sudah lama dimanfaatkan oleh manusia karena lebih ramah lingkungan dan jumlahnya yang berlimpah. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Cukup sekian berita kali ini. Selamat berjumpa kembali. Manfaat air. Beberapa manfaat dari air. Air membantu tubuh membuang limbah, mencegah dehidrasi, membantu fungsi otak secara optimal, penting untuk kesehatan pencernaan. Kelebihan dan kekurangan dari air. Kelebihannya sebagai sarana irigasi atau pengairan untuk lahan pertanian. Sumber pembangkit tenaga listrik PLTA gratis karena berasal dari alam. Kekurangan pencemaran lingkungan, kontaminasi berbahaya, tingginya penyebaran penyakit. Selamat datang kembali di berita kali ini. Saya Dwi Sadean Faiza dan saya akan bertanya tentang energi panas bumi. Di sini sudah ada narasumber kita yang bernama Amanda Zahra Nabila. Menurut Anda, energi panas bumi itu apa sih? Panas bumi merupakan energi yang bersumber dari dalam perut bumi. Selain itu, panas bumi bisa dibilang sebagai energi yang melimpah dan terbarukan, sehingga tidak perlu khawatir akan kehabisan energi panas bumi. Energi panas ini tepatnya dihasilkan di dalam inti bumi yang diperkirakan berada pada kedalaman 6.400 km dari permukaan bumi, sebagaimana dijelaskan dalam buku Ajar Energi Baru dan Terbarukan. Panas bumi berasal dari inti luar bumi yang terbentuk dari bantuan cair panas yang disebut magma. Lalu, panas bumi timbul karena peristiwa peluruhan partikel-partikel radioaktif dalam bantuan tersebut. Jika panas bumi mencapai reservoir air dalam tanah, maka akan muncul sumber air panas alami atau hot spring. Sekian dari penjelasannya. Terima kasih atas penjelasannya. Sampai jumpa di berita berikutnya. Manfaat panas bumi. Beberapa manfaat dari panas bumi. Sebagai pembangkit listrik, energi panas bumi digunakan untuk mengeringkan beberapa jenis makanan seperti buah-buahan dan sayuran. Manfaat panas bumi juga bisa mengurangi penggunaan minyak, batu bara, gas, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Kelebihan dan kekurangan dari panas bumi. Kelebihannya adalah energi panas bumi dibandingkan dengan energi alternatif lainnya seperti tenaga surya dan angin bersifat konstan sepanjang musim. Geothermal merupakan jenis energi terbarukan yang relatif tidak akan habis. Sumber energi ini terus-menerus aktif akibat peluruhan radioaktif mineral. Panas bumi atau geothermal energi dibandingkan dengan energi alternatif lainnya seperti tenaga surya dan angin bersifat konstan sepanjang musim. Kekurangannya adalah biaya modal yang tinggi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi hanya dapat dibangun di sekitar lempeng tektonik. Pembangunan pembangkit listrik geothermal digunakan dapat mempengaruhi kestabilan tanah di area sekitarnya. Selamat datang kembali di berita kali ini dengan saya lagi Rini Puspa Maharani. Di sini saya akan menanyakan tentang biomasa kepada narasumber kita yang bernama Dwi Sadean Faiza. Menurut Anda, biomasa itu apa?
Biomasa adalah keseluruhan makhluk hidup atau mati. Sumber energi biomasa itu sendiri bisa berasal dari tumbuh-tumbuhan, tanaman hidup, pohon mati, serpihan kayu, binatang, mikroorganisme, dan bahan organik, termasuk sampah organik. Energi biomasa dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM, namun biomasa perlu dikonversi agar dapat digunakan sebagai sumber energi. Terima kasih atas penjelasannya Disa Faiza. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Manfaat biomasa. Beberapa manfaat dari biomasa adalah menghasilkan energi terbarukan, menghasilkan energi alternatif, meminimalisir limbah organik, mengurangi polusi udara yang semakin tinggi, meningkatkan kualitas air, dan mengurangi efek rumah kaca. Kelebihan dan kekurangan dari biomasa. Kelebihannya, sumber energi yang dapat diperbarui atau renewable sehingga dapat menyediakan sumber energi secara berkesinambungan sustainable. Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, ketersediaan yang melimpah, biaya rendah dibandingkan bahan bakar fosil. Kekurangannya, mahal dan sumbernya terbatas. Penyimpanan karbon, biomasa mengandung karbon dan melepaskan karbon dioksida pada proses pembakaran, membutuhkan banyak air, dan penyebab polusi.